Lembar kerja mahasiswa atau LKM tentang gerak parabola dari kelompok 4. Tujuan percobaan: 1. Mengetahui cara kerja gerak parabola, dan 2. Menentukan kecepatan awal. Dasar teori: gerak parabola adalah pola gerakan yang dihasilkan dari perpaduan gerak pada acuan vertikal dan acuan horizontal yang membentuk lintasan setengah lingkaran. Kecepatan dan tinggi maksimum gerakan ini dapat diselidiki dengan menggunakan pistol mainan. Gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X horizontal sama dengan jarak, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y vertikal sama dengan ketinggian. Rumus kecepatan awal horizontal atau VOX dan kecepatan awal vertikal VOY yaitu rumus kecepatan awal VOX sama dengan VO cos alpha, sedangkan kecepatan awal vertikal VOY sama dengan VO sin alpha. Rumus kecepatan awal VO pangkat 2 sama dengan T kurang sin 2 alpha per G. Rumus jarak terjauh atau Xmax dan tinggi maksimum atau Hmax adalah sebagai berikut. Xmax sama dengan VO pangkat 2 per G dikali sin 2 alpha, sedangkan Hmax sama dengan VO pangkat 2 per 2G dikali sin pangkat 2 alpha. Untuk rumus waktu yang dibutuhkan mencapai titik tertinggi, T sama dengan VO dikali sin alpha per G, dan rumus lama waktu terbang suatu benda atau titik terakhir dengan rumus X alpha sama dengan 2XH sama dengan VO pangkat 2 dikali sin alpha per G. Untuk rumus waktu yang dibutuhkan mencapai titik tertinggi yaitu T sama dengan VO dikali sin alpha per G. Dan terakhir, rumus lama waktu terbang suatu benda yaitu T sama dengan 2VO dikali sin alpha per G. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktek ini adalah pistol mainan dengan peluru mainan, meteran, busur derajat, kertas folio, alat tulis, dan stopwatch. Cara kerja: lakukan langkah berikut, melakukan kolaborasi dengan teman sekelompok Anda untuk mempraktekkan gerak parabola. Yang pertama, siapkan pistol mainan yang sudah terisi peluru mainan di dalamnya. Yang kedua, tempatkan pistol mainan di atas permukaan meja yang tingginya dari lantai untuk menemukan HO. Yang ketiga, ukurlah sudut dengan sudut yang telah ditentukan 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dengan menggunakan busur. Yang keempat, siapkan stopwatch untuk mulai menghitung waktu terjauh dari mainan pistol yang ditembakkan dan mulai anggota hitungan waktu di saat peluru sudah memuat tanah. Yang kelima, setelah itu, tembakanlah pistol itu sehingga pelurunya mengalami gerak parabola. Amati tempat peluru itu jatuh. Yang keenam, gunakan meteran untuk mengukur jarak atau X terjauh jarak antara titik tempat sebuah pistol ditembakkan dengan titik jatuh peluru. Yang ketujuh, setelah semua data yang diperlukan sudah ada di kertas folio dengan menggunakan rumus-rumus. Selanjutnya, data yang diperoleh. Hasil rekam data yang kelompok kami peroleh termuat pada data berikut. Yang pertama, pada sudut 30 derajat, X terjauh yang didapatkan 640 cm dan T terjauhnya 0,43 sekon. Yang kedua, pada sudut 45 derajat, X terjauhnya 460 cm dan T terjauhnya 1,51 sekon. Pada sudut 60 derajat, X terjauhnya 380 cm dan T terjauhnya 0,66 sekon. Analisis data. Kecepatan awal dan ketinggian maksimal untuk setiap sudut elevasi. Pada sudut elevasi 30 derajat didapatkan data sebagai berikut. X terjauh 6,4 meter dan T terjauh 2,43 sekon.
Pada sudut elevasi 45 derajat didapatkan data sebagai berikut: X terjauh 4,6 meter dan T terjauh 1,51 sekon. Pada sudut elevasi 60 derajat didapatkan data sebagai berikut: X terjauh 3,8 meter dan T terjauh 0,66 sekon. Berikut data dari hasil perhitungan di atas. Yang pertama, pada sudut 30 derajat, kecepatan awalnya didapatkan 15,59 meter per sekon dan ketinggian maksimalnya 3,03 meter. Yang kedua, pada sudut 45 derajat, kecepatan awalnya didapatkan 12,32 meter per sekon dan ketinggian maksimal yang didapatkan 3,79 meter. Yang ketiga, pada sudut 60 derajat, awalnya didapatkan 2,88 meter per sekon dan ketinggian maksimal yang didapatkan 0,31 meter. Analisis data. 1. Pada sudut 30 derajat diketahui X terjauh sama dengan 6,4 meter, T terjauhnya 2,43 second. Dimasukkan ke dalam rumus, T sama dengan VO kuadrat dikurang sin 2 delta per G. Dimasukkan 2,43 sama dengan VO kuadrat dikurang sin 2 dalam kurung 30 derajat per 10. Maka setelah dihitung akan menghasilkan 243 sama dengan VO kuadrat dikurang 0,30. VO sama dengan 243 ditambah 0,30. VO sama dengan akar 243,30, yaitu VO sama dengan 15,59 meter per second. Untuk H maksimalnya sama dengan VO pangkat 2 dikali sin kuadrat dikali delta per 2G sama dengan 15,59 kuadrat dikali sin kuadrat 30 derajat per 2 dikali 10 akan menghasilkan angka 3,03 meter. Jadi hasil yang didapat dari sudut 30 derajat adalah VO sama dengan 15,59 meter per second dan H maksimalnya sama dengan 3,03 meter. 2. Sudut 45 derajat, X terjauh sama dengan 4,6 meter, T terjauh sama dengan 1,51 second. Dimasukkan ke dalam rumus seperti yang tadi, T sama dengan VO kuadrat dikurang sin 2 delta per G. Lalu dimasukkan VO kuadrat kurang sin kuadrat dalam kurung 45 derajat per 10, VO pangkat 2 dikurang sin 90 derajat per 10 sama dengan VO kuadrat dikurang 1 per 10, 151 sama dengan VO kuadrat dikurang 1, VO sama dengan 151 ditambah 1, VO sama dengan akar 152, VO sama dengan 12,32 meter per second. H maksimal sama dengan VO kuadrat dikali sin kuadrat delta per 2G sama dengan 12,32 kuadrat dikali sin pangkat 2 45 derajat per 2 dikali 10 sama dengan 151,78 dikali 0,5 per 20 menghasilkan 75,89 per 20, yaitu 3,79 meter. Jadi hasil yang didapat dari sudut 45 derajat adalah VO sama dengan 12,32 meter per second dan H maksimalnya 3,79 meter. Analisis data. Sudut 60 derajat, X terjauh sama dengan 3,8 meter, T terjauh sama dengan 0,66 second. T sama dengan VO pangkat 2 dikurang sin 2D per G. 0,66 sama dengan VO pangkat 2 dikurang sin 2 kali 60 per 10 sama dengan VO pangkat 2 dikurang sin 120 per 10 sama dengan VO pangkat 2 dikurang 1,73 per 10. 6,6 sama dengan VO pangkat 2 dikurang 1,73. VO sama dengan 6,6 ditambah 1,73. VO sama dengan
akar 8,33 dan didapatkan hasil VO sama dengan 2,88 meter per second. Untuk ketinggian maksimum atau Hmax sama dengan VO pangkat 2 dikali sin pangkat 2A per 2G sama dengan 2,88 pangkat 2 dikali sin pangkat 2 60 per 2 dikali 10 sama dengan 8,29 dikali 0,75 per 20 sama dengan 6,21 per 20 sama dengan 0,31 meter. Jadi, hasil yang didapat dari sudut 60 derajat adalah VO sama dengan 2,88 meter per second dan Hmax sama dengan 0,31 meter. Pembahasan grafik hubungan antara sudut elevasi dengan kecepatan awal, sudut elevasi dengan ketinggian maksimum, dan kecepatan awal dengan ketinggian maksimum, dan ulasan tentang gerak parabola dan faktor yang berpengaruh berdasarkan data yang kelompok kami peroleh adalah bisa dilihat dari grafik yang ada di bawah ini. Di sebelah kiri ada grafik hubungan antara sudut elevasi dengan kecepatan awal, dan di sebelah kanan ada grafik hubungan antara sudut elevasi dengan ketinggian maksimum. Selanjutnya ada gambar grafik hubungan antara kecepatan awal dan ketinggian maksimum. Bisa dilihat gambarnya di sini. Selanjutnya, ulasan. Gerak parabola adalah gabungan dari gerak lurus beraturan GLB pada sumbu X horizontal, yaitu jarak, dan gerak lurus berubah beraturan GLBP pada sumbu Y atau vertikal, yaitu ketinggian. Faktor yang berpengaruh berdasarkan data yang kelompok kami peroleh ialah setelah benda atau peluru ditembakkan, dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal hingga bergerak, maka selanjutnya gerakan tersebut bergantung pada gravitasi dan gesekan atau hambatan udara. Hal ini juga disebabkan karena adanya perbedaan kekuatan saat menembak, yaitu pada peluru. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut elevasi, maka akan semakin kecil jarak yang ditempuh benda, dan semakin kecil sudut elevasi, maka akan semakin besar pula jarak yang ditempuh oleh sebuah benda tersebut.